Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB bersama saya Winnie dan Kak Regina. Jumpa lagi. Halo semuanya. Oke, Kak Regina, kita nih lagi pengen ngobrolin, kan sekarang nih lagi bulan puasa dan bentar lagi mau lebaran. Ya, betul. Kak Regina bisa ceritain nggak pulangnya ke arah mana sih? Ke arah mana? Ke arah mana? Kemana ya? Kemana? Kalau pulangnya rada jauh nih Kak. Jadi aku kebetulan aslinya Sumatera. Suami sih orang Bandung ya. Kalau diriku balik ke namanya tuh Kerinci, Kota Sungai Penuh. Jadi naik pesawat dulu nih ke Jambi, terus nanti dari Jambi naik darat lagi. Biasanya ada pesawatnya, cuma lagi kita nggak dapet. Naik pesawat, naik mobil jalan darat tuh sekitar 9 jam lah ke rumah gitu. Jadi agak jauh sih. Jadi ini udah masa-masa persiapan ya, udah mau pulang. Udah beli tiket? Udah, PP langsung dibeli. Oh, langsung dibeli. Iya, takut nanti kemahalan. Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh penuh nggak sih di bandara di Wah, bener penuh banget. Terus kita juga udah dari jauh-jauh hari itu nyeting berangkatnya mau kayak gimana. Kalau dulu zaman kuliah itu kan sendiri ya, jadi masih bisa fleksibel lah gitu ya, naik travel, naik apapun. Kalau sekarang udah ada bocil, jadi harus di-prepare sebaik mungkin. Apakah mau diantar atau naik kereta api atau naik travel gitu kan. Karena udah susah sih kalau bawa anak, kalau macet di jalan itu kan repot ya. Tapi kalau udah zaman udah arus mudik tuh tol tuh buka tutup kan gitu, karena kita dari Bandung bukan dari Jakarta langsung. Jadi harus mikirin detailnya itu dari sekarang gitu. Apalagi pusatnya semua terbang apa dari Jakarta ya. Iya. Jadi mau flight pagi, sore, siang, malam itu sama penuhnya. Penuh banget. Apa yang selalu dirindukan? Jadi kan makanya itu ritual tiap tahun ya. Betul. Yang bikin dirindukan. Yang dirindukan itu adalah excitednya pulang kampung itu adalah kerepotannya justru. Jadi senang gitu ya. Karena mungkin di rumah itu ini kali ya, ngangenin terus. Terus memang orang tuaku di situ gitu, kita jarang ketemu. Jadi kangen gitu. Buat pulang tuh kita excited pas beli tiketnya. Walaupun capek gitu ya di jalan, tapi kita masih ada rasa senang karena happy gitu, ketemu orang tua, ketemu sepupu-sepupu, ketemu adik kakak, semuanya ketemu gitu. Jadi rame gitu, gitu sih. Jadi senang sih sebenarnya buat nyiapinnya, walaupun kelihatannya repot tapi happy sih. Jadi selama di perjalanan walaupun macetnya juga tetap mau excited nih, mau ketemu gitu. Karena mungkin macetnya nggak yang sampai parah banget gitu ya, jadi kita udah persiapan. Yang penting sih kuncinya prepare sih. Kita mau mensiasati macetnya kayak gimana. Misalkan kalau memang macet banget, kita naik kereta sih milihnya, misalnya gitu. Ya. Jadi yang penting udah di Jakarta dulu deh gitu loh. Jadi kita siasati dan yang penting anaknya nyaman juga. Jadi ya udah gitu sih, prepare sih memang gitu. Terus rasanya begitu ketemu tuh gimana? Wah, happy banget sih. Semuanya tuh kumpul pisah-pisah. Nah, sedikit cerita ya Kak ya. Jadi di keluarga aku itu di rumah itu, ini kan aku tinggalnya sama orang dari keluarga papa gitu ya. Jadi kita itu kayak satu komplek. Papaku tuh kan bersepuluh adik kakaknya. Kita tetanggaan semua. Jadi satu komplek itu isinya kita semua gitu. Dikuasai memang itu daerah kekuasaan gitu. Tapi memang dari kecil seperti itu. Jadi bonding family itu udah dibuat dari zaman kecil sih Kak. Jadi makanya kuat banget ikatan kita walaupun udah jauh gitu ya. Jadi kita udah pindah kota dan kebetulan untuk yang tua-tuanya tuh pada kembali ke sana. Banyaknya tuh kerja di situ gitu kan. Jadi kita yang anak-anak muda nih yang ngerantau, ada yang kuliah, tapi kita semuanya wajib pulang ketika lebaran. Nah, jadi kita punya ritual, pokoknya acara apapun terutama lebaran itu nggak boleh miss. Jadi kita pulang karena waktu kecil juga kita tuh sering sore-sore nih, misalnya dulu kan sekolah di sana juga kan, sore-sore itu kita selalu kumpul di depan rumah, karena kan keluarga lagi ya isinya, dari semua generasi, 1, 2, 3, 4 itu kumpul. Nah jadi memang suka kumpul, suka ngobrol, suka main depan rumah, akhirnya mungkin bonding itu yang bikin kita kuat. Dari kakek sama nenek itu yang ngebentuk kita seperti itu. Bahwa family itu penting gitu ya, nomor bonding. Satu, gitu. Balik apapun masalahnya harus kembali ke keluarga gitu sih. Jadi itu yang membuat kita semua tuh jadi deket sih gitu. Walaupun jauh-jauhan ya, kalau sekarang yang di sana tuh sisa yang
yang tua-tua gitu. Gitu. Oke. Kalau tradisi yang paling dirindukan selain pulang kampung pas udah nyampenya ngapain tuh? Ini kita tuh punya tradisi itu kita suka ini ya. Kita ke rumah, ada di rumah di kampung gitu ya, rumah kakek dan nenek walaupun itu kosong gitu ya, di situ kita ngelakuin hal-hal kecil misalnya masak, makan bareng, bagi-bagi THR gitu ya. Kalau dulu sebelum nikah dapatnya sekarang mah ngasih misalkan gitu ya, atau sekarang dapetnya minta buat anak gitu. Jadi bagi-bagi THR-nya dibuat games lucu lah rame-rame gitu kan. Terus ya menghabiskan waktu buat jajan-jajan bareng gitu sih, ngobrol. Memang benar-benar relax sih kalau udah kumpul tuh gitu. Jadi nggak ada pembahasan yang serius. Jadi kita benar-benar hanya menikmati waktu aja. Terus pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, bareng-bareng rame-rame. Dan itu tuh pindah-pindah pun ya makan-makan aja, terus kayak ya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Waktunya mempergemuk gitu ya, Kak. Mempergemuk badan gitu ya. Anak-anak kecil main kembang api lah, mandi di sungai lah, kan kebetulan di kampung gitu ya, mandi di sungai, masak-masak pakai kayu gitu. Jadi kayak experience itu sih yang paling dirindukan gitu. Oh, justru yang sebelumnya kayak anak nggak pernah main di sini, pas pulang jadi merasakan. Jadi merasakan gitu ya. betul. Jadi kita tuh kangennya kumpulnya sih. Jadi kegiatannya apapun mah nggak masalah, yang penting kumpul dulu aja gitu. Karena udah ini ya, tadi kita deket dari dulu, mungkin karena sering ketemu dulu tuh sampai hampir tiap hari itu selalu berkumpul gitu. Kebiasaan rame sih gitu. Karena Gina sendiri ada persiapin kan nanti pas di sana tuh saya mau ngapainnya gitu. Maksudnya mau bikin event sendiri atau apa gitu. Nah biasanya kayak gitu tuh dadakan sih sebenarnya. Kadang suka diminta nih gara-gara itu tuh, tolong Ibu Regina kan ini ya, kan udah orang psikologi tuh suka bisa bikin acara gitu kan, ngapain kasih ide gitu. Tapi biasanya suka ngasih ide tuh emang ada gitu, orangnya tuh ada di rumah gitu ya, yang ada aja gitu yang idenya yang macam-macam. Jadi rame aja sih gitu. Kayak gitu. Kalau tadi kan sempat bahas yang dari ditanamkan tuh dari kakek nenek. Nah itu tuh seberapa penting gitu Kak Regina menanamkan lagi ke anaknya sekarang? Nah menurutku itu penting banget ya, karena ini sudah terbukti gak hanya secara teoritis ya, terbukti dari generasi kakek aku, dari mama papa juga, kita itu didekatkan dengan selalu dilibatkan dengan kegiatan keluarga. Terus gak hanya pelibatan aja, gak hanya dihadirkan aja, tapi diperkenalkan gitu. Jadi dilibatkan itu secara mendalam. Jadi maksudnya ini anggota keluarganya siapa, terus kerjanya apa, terus kayak misalnya dia tinggalnya di mana gitu. Jadi kita benar-benar mendalami mengenal orangnya kayak gimana gitu. Jadi kita dilibatkan. Nah kemudian karena aku melihat itu udah secara turun menurun, gak hanya dari keluarga mama papa ya, tapi keluarga mamaku pun kayak gitu. Jadi mereka sudah keluarga besar dua-duanya, mereka tuh menanamkan dari kecil tuh mereka menanamkan seperti itu. Secara tidak langsung kakek nenek aku tuh sudah mencoba untuk tetap menegakkan anak-anak itu dekat. Kalau ada masalah apa-apa itu saling cerita sama siblings. Jadi sambil saling backup. Kalau nggak sambil dimoderasi juga ya, gitu, ditengahi gitu ya, supaya konfliknya selesai. Dan memang terbukti, alhamdulillahnya memang di keluarga itu tidak pernah ada sampai sekarang ya, jangan sampai belum ada konflik yang gimana yang besar banget gitu ya. Konflik mah biasa ya, wajar, tapi pasti selalu diselesaikan secara internal. Karena diajarkan dari dulu dari kakek dan nenek itu, kalau kita punya masalah keluarga, jangan sampai kita keluar rumah. Kan kakak adik banyak, ada orang tua, kita coba rembukan dulu misalkan gitu. Nah itulah yang aku perkenalkan juga ke anakku, di mana kita selalu bawa dia mudik setiap tahun. Tujuannya nggak hanya sekedar liburan, tapi ngelihat keluarga tuh banyak loh. Ada banyak sekali anggota keluarganya, siapa aja, terus karakternya seperti apa gitu. Jadi dari kecil tuh udah dikenalkan gitu. Jadi kalau secara alami itu memang kalau secara teori lah ya, manusia tuh membutuhkan nggak sih untuk yang hubungan dekat, secara gitu? Betul, karena katanya di otak itu kan suka rasa aman ya, dan kemudian kita juga ada feeling emosi di mana kita tuh nggak suka lonely kan, kita nggak suka sendirian gitu. Jadi itulah yang membentuk mungkin kita membutuhkan cari kasih sayang. Biasanya kan kalau kita nggak dapet kasih sayang dari rumah, kita jadinya keluar gitu. Jadi memang butuh sih gitu untuk hal-hal seperti itu.
Tapi kalau dari keluarga Kak Regina nih, mah nanya aja, boleh nggak? Ada nggak sih kayak yang tadi kan yang terlihatnya tuh hangat, dekat satu sama lain. Ada nggak sih yang kerasanya tuh jauh gitu? Nah, ini agak lucu ya, agak fun fact juga. Jadi mungkin orang Sumatera itu bukan yang hangat itu bukan seperti ngobrol heart to heart gitu ya. Tapi mereka tuh hadir cuma kayak act of service aja gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol kayak apa sayang gitu atau misalnya sungkeman itu di keluarga aku nggak ada sama sekali. Jadi misalnya kayak orang tua aku gitu ya, mereka bukan yang kasih sayang itu selalu berikan pujian dan sebagainya gitu ya, tapi apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dipenuhi. Nah, jadi bentuk kasih sayang itu seperti itu. Jadi mereka mungkin karena terbiasa dengan keluarga yang mencari nafkah dari kecil, misalkan pengusaha semua, jadi ngerasa bahwa apa yang dibutuhkan oleh anak ya akan saya penuhin gitu. Tapi mereka selalu hadir di setiap apapun masalah yang ada gitu sih. Yang merasa agak jauh itu ada aja sih mungkin ya, secara emosional Kak. Tapi kalau misalkan secara kebutuhan selain emosional, fisik, terus finansial misalnya itu terpenuhi banget. Dan mungkin itu juga yang membuat kita kuat kedekatannya karena dari kecil kita tidak disadarkan apa ya, mungkin emosional tapi nggak sepenuhnya terpenuhi sih memang, tapi semakin beriring usia dan kita jauh itu kerasa banget kalau pulang lagi ke sini tuh kayak ada yang kosong gitu rasanya, kayak kalau nggak dari kecil tuh nggak yang meluk-meluk atau gimana gitu, jadi udah terbiasa dengan hal itu gitu sih, udah terpenuhi itu dari sekedar ngobrol tahu kabar itu udah cukup, terus kayak ngobrol-ngobrol ya bercanda-bercanda aja sih gitu. Jadi karena memang selalu ada juga ya pasti butuhin, jadi itu jadi support system juga ya, betul. gitu ya. Kayak kita nggak pernah kosong rasanya gitu. Jadi karena walaupun jauh, terus kadang suka datang juga ke sini gitu kan. Jadi gantian ya. Jadi kayak happy aja sih. Jadi pulang tuh memang benar-benar ngerasa kita tuh kangen, bukan hanya sekedar liburan sih. Kita tuh memang pengen kumpul gitu. Jadi bukan kayak formalitas, oh iya memang harus udah kosong nih libur, harus pulang, ya pulang gitu enggak ya? Enggak sih, kebetulan memang kita yang mencari waktu untuk bisa kumpul. Dan sepupu-sepupu gitu ya, anak-anak yang adik-adik aku yang di bawah itu, mereka pun anak kuliahan kan biasanya hidupnya dengan teman-temannya gitu ya, tapi tetap mereka tuh mencari cara liburan tuh kita pulang bareng, maksudnya pulang terus main bareng, nongkrong sebagainya kayak teman aja, jadi ya happy gitu, hangat di rumah seperti itu. Kalau kayak Kak Regina sendiri kan punya suaminya dari Jawa lah ya, gitu dari Garut gitu ya. Ya betul. Kan yang lain juga pasti punya suami dari keluarga yang berbeda, dari pulau yang berbeda, kota berbeda. Iya, ada apa ini? Seperti biasa. Challenge dulu. It's challenge time. Oke, Kak Regina udah siap challenge-nya? Deg-degan. Challenge-nya nanti Kak Regina akan pilih antara satu atau dua. Di dalamnya kita akan main tebak gaya. Kata-katanya akan sesuai yang tema-tema lebaran lah ya. Mungkin nanti pas lebaran bisa dipakai. Kan suka dimintain ide ya? Iya bener banget, terima kasih banget. Oke, Kak Regina mau nomor 1, nomor 2? 2 deh. 2. Kak Regina yang ngasih gayanya, saya tebak. Oke. Ngasih gaya ya. Oke, kita coba kasih waktunya 1,5 menit ya. Oke. Siap? Mulai dari sekarang. Ketempat. Terus THR. Ya betul. Terus takbir. Ya betul. Ya benar. Terus gimana caranya ya? Makan enak, makan ketupat, ketawa-tawa. Makan ketupat, ketawa. Sambil makan ketawa. Pas. Makan ketupat bersama. Cepat dulu. Apa lagi ya? Aduh ini gimana ya? 15 detik. Apa? Langit. Jam buka puasa. Jam nunggu. Mudik kakak, mudik. Ya ampun, Dia bawa koper. Jam berapa ini? Ya ampun. Susah loh. Susah banget ini. Oke, Kak Regina siap? Siap.
opor, soto, bakso, kue, lebaran, kue lebaran. Oke, masakan ya, masakan. Opor. Ayo tuh. Foto. Oke. Tiga kata. Itu tadi apa? Nastar. Terus nastar terus. Ini kata pertama. Minta maaf. Bukan. Nastar. Terus makan. Aduh. Oh, kebanyakan nama nastar kan? Gendut jadinya. Habis. Terus foto keluarga besar. Ada yang susah. Apa lagi? Aku, kamu, barengan. Habis waktunya. Ditanya kapan nikah? Kebetulan aku udah ya, jadi nggak ada lagi. Pertanyaan wajib gitu ya. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nambah anak? Iya, udah punya anak satu, nambah satu lagi. Terus kenapa kamu gendut banget? Gitu. Biasanya apalagi pertanyaan-pertanyaan Terus males. kayak ya itu tadi udah punya anak satu, kapan adiknya? Terus adiknya lagi, kapan punya adik lain Terus lagi? kamu jawabnya Gitu. gimana biasanya? Biasanya kayak ya udah gimana nanti dikasih Tuhan. Terus kayak gitu sih. Kayak kadang ada yang bertanya itu suka ini ya, nanya tuh iseng aja sebenarnya, nggak ada maksud apa-apa, cuma iseng. Jadi mungkin aku menanggapinya seperti itu Ya, sih. ya. Jadi kayak nggak terlalu serius Atau nggak kepo aja gitu ya? kadang cari bahan obrolan aja gitu kadang ya, ada yang kayak gitu sih. Tergantung pola pikirnya berarti ya, Iya, kita betul. nanggepinnya gimana. Jadi kembali ke kita aja sih, karena kita kan nggak bisa kontrol apa yang mereka mau omongin kan gitu. Jadi ya udah kita nanggepinnya cuek aja. Ya gitu palingan sih. mikirnya sih positif karena hari raya udah kumpul jauh-jauh, udahlah. Iya, udahlah. Mungkin dia pengen tahu, Pengen mungkin dia tahu, iseng, nggak iya. usah jadi bad mood gitu ya. Emang tapi sebenarnya nggak selangsung itu sih bisa bikin mindset kayak gitu ya. Butuh proses juga, dan mungkin aku bisa kalau pribadi ya bisa cuek tuh ketika udah nikah sih. Mungkin karena kayak mikirnya ini mah berarti iseng, karena repetitif ya, nanya itu lagi jadi kayak oh ya udah ini mah pertanyaan iseng aja. Kalau dulu mungkin udah dipikirin banget apa sih orang-orang nuntut dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau lagi nggak enak moodnya. Apalagi anak kuliahan ditanya skripsi, ditanya tesis, itu kan bahan sensitif, ditanya kapan wisuda gitu. Jadi ya itu mah sebenarnya bentuk perhatian, pengen berhasil gitu ya ponakan dan anak-anaknya gitu mungkin ya. Jadi kadang itu jadi pertanyaan sensitif, tapi kembali lagi gimana kita menanggapi aja sih gitu. Paling ya semoga lah ya buat yang nonton, kalau ditanya gitu positif aja. Iya bener, positif aja, terima aja. Karena ada aja nanti mah. Senyumin aja cenamanya. Senyumin aja. Oke, tadi challenge-nya sudah dilakukan sama Kak Regina ya. Seru banget. Iya. Nebak-nebak lah ya pastinya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Tadi tuh ditanyain, jadi kan kalau kayak Kak Regina suaminya tuh beda pulau, beda kota, beda kebudayaan pastinya. Betul. Nah, saudara yang lain kan pasti beda-beda juga tuh. Gimana nyatuinnya dan bawa mereka tuh kan ibaratnya jadi orang luar, dibawa ke dalamnya tuh gimana sih biasa kalau udah dari keluarga? Nah, ini ya, kalau kebetulan ya di keluarga itu mas sebagian besar itu punya pasangan yang dari tempat daerah yang sama, gak jauh lah gitu sama. Nah, yang beda daerah itu ya kalau bisa dihitung jari lah gitu ya, yang mereka tuh nggak bisa bahasanya, terus cara beradaptasi, cara komunikasinya berbeda, bahasa kalimat-kalimat juga berbeda, itu memang butuh sedikit waktu sih. Tapi misalnya contohnya gitu ya, kayak ini real ya, contoh misalnya. Kayak suami saya kan suami aku baru join nih gitu ya, baru join waktu itu baru nikah. Terus karena di sana mungkin kalimatnya tuh bukan maksud marah ya, bukan maksud yang aneh-aneh. Nadanya soalnya beda ya, Sumatera, Jawa. Bahkan kalimatnya pun. Kalimatnya. Misalnya kan gini, kita tuh dimintain matiin lampu nih suami saya kan. Suami aku tuh minta, tolong itu matiin lampu, kata papaku. Kan matiin lampu kita kan biasanya bahasanya adalah tolong matiin lampu. Nah, waktu itu papaku bilang, itu tolong bunuh lampunya. Lampunya. Iya. Nah, jadi dia kaget. Hah, bunuh lampu? Pistol mana bisa? Bunuh lampu. Ya maaf ya bahasanya di sini gitu. Jadi
kalimat-kalimat kayak gitu. Dia masih rooming gitu kan. Terus misalnya kayak sarapan pagi, kalau di sana, kalau kita kan di sini di Bandung bubur ayam ringan-ringan gitu Nasi ya, kuning. nasi kuning. Kalau di sana sarapan paginya sate, Oh. terus lontong yang pakai kuah santan. Nah, itu dia sampai sempat naik kolesterolnya seminggu pertama karena beradaptasi gitu ya. Nah, jadi karena ada miss-miss yang kayak gitu ya. Lebih ke bahasa gitu ya, karena di sana pakai bahasa Minang, bahasa, kemudian juga tradisi cara makan, acaranya ngapain aja, itu cara menyatukannya adalah tetap dilibatkan aja sih. Jadi ketika ada acara, ketika ngobrol itu tetap ikut. Jadi kalau misalkan dia selalu di kamar terus kayak nggak ikutan, itu juga percuma sih gitu ya. Jadinya nggak bisa ikut nyatu sama keluarga yang lainnya. Dan tentunya tergantung orangnya juga sih, dia mau coba gabung nggak gitu kan. Mau komunikasi apa enggak, balik lagi kan ke orangnya, dia mau apa enggak. Nah, kebetulan suami aku mau, dan dia memang berusaha untuk bisa blend sama orang-orang yang di rumah. Jadi supaya bisa blend, supaya bisa tetap bisa ngikut budaya yang ada di rumah, ya itu tadi, ikut mau setiap kegiatannya. Kalau dia nggak ngerti, berani bertanya. Terus ya kalau memang dia nggak suka dengan sarapan yang tadi ya, tiap satu minggu itu, ya dia ngasih tahu gitu, misalkan aku nggak bisa, nggak sanggup gitu. Jadi komunikasi lagi sih gitu. Benar. Jadi memang untuk bisa beradaptasi dan bisa bergabung, aku selalu melibatkan suamiku untuk selalu ikut, dan dia mau bersedia juga, dan tidak memaksakan juga untuk dia ayo cepet ini. Dari keluarga juga nggak maksa kan ya? Nggak ya? maksa, cuma dia merasa kayak aku butuh untuk di sini blending gitu sih. Jadi gimana caranya kita ngajak tuh tanpa paksaan, dan memang keluarnya itu memang dia mau. Karena kalau misalkan dia nggak mau dan dipaksa kan jadinya juga nggak enak ya. Jadinya diam-diam aja gitu. Gitu sih. Untungnya mau ya, dan sebagian besar saudara-saudara yang lain juga pasangannya mau gitu. Mau, karena apalagi ditambah gampang ya, daerahnya deket. Iya, daerah deket. Terus ada yang mungkin satu daerah nih yang orang Bandung juga gitu ya, sama-sama rantau. Jadi ceritain gitu struggle-nya kayak gimana, berapa lama adaptasi gitu-gitu sih. Jadi yang penting support system dan komunikasi sih, dan mau untuk kita libatkan gitu. Kalau sekarang gimana nih adaptasi dari suami? Nah, sekarang justru dia yang lebih lebih heboh gitu ya. Pokoknya tiap mau mudik tuh, ini kita mau tanggal berapa berangkat gitu. Yang jadi senang gitu, excited ya. Excited juga, karena memang kan nggak ini momen setahun sekali sih Kak. Jadi kita pulang itu benar-benar momennya ketika Lebaran, karena di situlah libur yang nggak panjang kan. Karena kalau pulang itu kan perjalanannya cukup panjang ya. Benar. Jadi kalau kita nggak bisa gitu cuma sehari 2 hari doang. Jadi momen ini salah satu adalah momen yang ditunggu-tunggu sih gitu. Jadi harapannya memang nanti anakku yang udah gede, dia juga berharapnya seperti itu sih, dia pulang memang momen Lebaran ini jadi hal yang ditunggu gitu. Kalau tadi kan ke keluarga Kak Regina nih, kalau ke keluarga suami gimana? Nah, ternyata kan agak berbeda nih kulturnya ya, antara Sumatera sama di Bandung ya, di Garut juga. Jadi memang kebetulan karena kita di sini gitu ya, kita sama komunikasi keluarga di sini sering ketemu sih, karena ya satu daerah lebih dekat. Terus aku juga butuh gitu ya, anakku juga butuh ketemu nenek kakeknya gitu ya. Jadi syukurnya adalah punya keluarga suami yang support banget gitu. Anakku tuh deket banget sama mertuaku gitu, sama kakek neneknya itu deket banget, bahkan sampai bisa ditinggalin mereka bertiga aja gitu. Karena apa? Karena sering ditinggalin, sering dititipin gitu. Bahkan ya. Sempet nggak pengen pulang malah ya? Iya, nggak nanya ibunya, nggak nanya, nelfon sama sekali. Saking malah senang dekatnya. Ibu udah kerja aja ya, yang di sini aja. Gitu. Jadi kayak oke, berarti dia happy ya bersama keluarga suami juga. Terus mungkin kulturnya dari bahasa mungkin lebih mudah ya, karena bahasa Indonesia, terus bahasa Sunda juga yang aku ngerti sehari-hari. Beda sama kalau pulang ke rumah aku tuh memang butuh effort, karena bahasanya beda banget gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada kendala lah ya sejauh ini. Sejauh ini nggak ada kendala, cuma memang tapi tetap di awal-awal itu ada struggle-nya adalah untuk apa ya? Karena mungkin aku udah lama tinggal di Bandung mungkin ya, jadi udah tahu, bukan udah tahu, tapi ya udah ngebaca gimana nih tradisinya gitu. Terus kita juga pacaran cukup lama, udah sering dibawa, jadi kayak udah tahu gitu keluarganya seperti apa, udah kenal. Ya di awal-awal juga pasti butuh waktu sih buat adaptasi. Betul.
tahu dulu karakter orangnya seperti apa, banyak nanya juga gitu ya, pendekatannya juga personal gitu supaya mau terbuka gitu sih, kayak gitu. Kalau ini kan tadi keluarga Kak Regina dan dari pihak suami itu enak ya semuanya, gampang gitu ya, bisa adaptasi walaupun butuh proses dan sekarang udah enak. Kalau dari temen Kak Regina mungkin dengar-dengar cerita ada yang pengen pulang tapi males ya hubungannya nggak baik gitu, ada nggak sih kalau yang gitu-gitu? Ada aja sih, ada juga yang kayak gitu yang bahkan mungkin hubungan sama adik kakaknya juga nggak baik, atau misalnya sama orang tuanya juga nggak baik, ada aja sih yang kayak gitu. Kalau dari cerita-cerita itu memang yang menjadi masalah itu adalah komunikasi tadi. Misalkan udah ngerantau nih, tidak pernah sama sekali komunikasi telepon, WA, sekedar WA atau tanya perhatian kecil nggak ada. Nggak ada sama sekali. Terus kayak mungkin ada konflik yang nggak selesaikan sih. Konfliknya itu nggak beres, terus akhirnya jadi berantem dan hubungannya jadi nggak baik sih gitu. Akhirnya nggak ya, karena udah mah konfliknya nggak beres, jauh, nggak bisa dihubungin, ya udah jadinya makin jauh. Gitu. Biasa Kak Regina kalau ada teman yang kayak gitu kasih pesan atau kasih semangatnya gimana sih? Biasanya sih aku menunggu dia untuk cerita dulu gitu ya, cerita kenapa, mau aku cuma bilang kayak suka coba selesaikan dulu aja, yang penting dibicarakan dulu masalah. Memaafkan tidak memaafkan ya mah urusan nanti gitu. Jadi kayak yang penting dibicarakan dulu konfliknya apa. Kalau bisa diselesaikan dengan cepat ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan memang butuh waktu ya kita kasih waktu. Yang penting nggak diam-diaman sih, karena keluarga itu mau gimana pun, ada kita berada di manapun, ada masalah apapun, kayaknya harus kembali ke keluarga gitu. Kalau dari aku gitu ya guys. Dari Kak Regina ya pesannya gitu ya. Jadinya kan kalau ada konflik gitu berarti kan hari raya nggak pulang ya? Iya. Gitu tuh. Jadi nggak jadi maaf-maafan. Nggak kan, mohon maaf lahir dan batin kan, gitu kan. Jadi nggak enak aja suasananya, jadinya tegang. Terus kayak hati pasti nggak tenang sih kayaknya. Jadi ada masalah yang nggak beres gitu. Yang penting ada kemauan untuk salah satu pihak yang mau untuk membereskan atau membicarakan aja dulu. Kalau ini kan misalnya kan kalau kita ngomong tuh biasanya gampangnya dibicarakan. Tapi kalau misal nih ada teman-teman PWW double B yang udah terlanjur, oh ya nih, aduh udah kayaknya nggak mungkin nih diselesaiin. Jadi hari raya ini mungkin sendiri lagi. Dari Kak Regina ada mungkin semangat yang bisa diberikan? Sebenarnya semua masalah itu yakin akan ada jalan keluarnya. Cuma memang waktu tiap orang tuh beda-beda. Kalau memang sudah belum siap sekarang ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu ada teman cerita aja dulu. Jangan dipendam sendiri. Terus selalu menekan emosi negatifnya gitu ya, kayak nggak kok aku nggak kangen, aku marah gitu ya. Coba aku nggak butuh gitu kan katanya gitu ya. Tapi jangan terlalu seperti itu menurutku. Jadi lebih baik ya take your time aja, ditelaah lagi masalahnya, kira-kira itu benar apakah masalah besar atau enggak, atau nggak bisa benar-benar nggak ada jalan keluar. Karena ketika kita bilang itu nggak ada jalan keluar, itu kan pas kita lagi keadaan emosi dan belum mereda emosinya. Jadi kalau memang rasanya masih marah dan masih butuh jarak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting berjarak dulu sampai sudah siap, baru kita cari jalan keluar. Kalau masih dalam keadaan emosi, biasanya jalan keluar agak susah dicari. Gitu sih. Terus kalau yang di hari raya ini jadinya sendirian, gimana nih Kak Regina? Gak apa-apa, kita barengan secara online aja. Jadi memang kalau rasanya kadang kan ada ya yang nyaman sendiri dulu gitu ya. Kalau memang nyaman buat sendiri dulu ya udah nggak apa-apa. Kenali diri kamu aja. Kalau memang butuh ketemu teman misalnya, cari aktivitas sendiri atau kumpul sama siapa yang bisa dihubungin misalnya. Atau yang seperti gitu. Saya nih kan nggak merayakan Idul Fitri, misalnya diajakin pergi gitu gitu. Jadi mungkin ya teman-teman yang available lah ya. Available, cari aja temannya. Kalau memang butuh teman ya cari teman. Kalau memang butuh sendirian di rumah, sendirian dulu gitu. Ya, jadi apapun kebutuhan kamu, dan kenali aja kamu lagi butuh ditemanin apa enggak gitu sih. Betul, itu dari aku. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi secara tradisi tuh senang banget ya Kak Regina ya. Kalau aku bisa, sih kebetulan ya. Karena terkondisikannya gitu ya. Karena ini mungkin udah repetisi ya Kak ya. Jadi udah terulang dari kecil banget, dari kecil
dari beberapa generasi itu menjaga itu banget gitu. Ini salah satu mungkin cara kenapa ini bisa kuat banget ya dari kakek nenek aku itu, mengharuskan anak-anaknya untuk kalau udah kuliah kembali lagi ke daerah asal gitu ya. Terus tinggalnya mereka tuh berdampingan. Ternyata kita tuh baru sadar sekarang tujuannya adalah untuk menjaga kekeluargaan ini tuh tetap dekat. Nah, jadi rumah tuh benar-benar sebelahan, Kak. Jadi tujuannya ternyata itu. Jadi mereka ngerasa bahwa keluarga tuh memang menjadi tempat pulang gitu. Jadi itulah yang repetisi itu, kultur itu yang menjadi kuat banget dan terasa sampai sekarang tuh masih kuat gitu. Walaupun kakek nenek udah almarhum ya, jadi yang dari udah papa diturunkan ya, diturunkan ke nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu diturunkan ke anak-anaknya, ke om tanteku, ke mama papaku gitu ya. Jadi itulah yang memperkuat kita sih gitu. Seru banget nih. Jadi nggak jadi boring ya. Iya, Ya jadi walaupun tradisi tahunan gitu. tahunan tapi tetap ramai karena kita jarang ketemu gitu. Gitu sih. Oke, Kak Regina di perjalanannya bisa aman, lancar, seru-seruan sama keluarga gitu ya. Oke guys, paling gitu dulu. Paling kita mau ngucapin aja ya selamat Idul Fitri gitu ya. Oke, kami dari PWWB mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mina Aldin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. BWWB.